Yo, halo semuanya, pencinta mix parlay, single bed, dan bola jalan. Jumpa kembali di YouTube channel Ketua Parlay. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat terus ya anggotaku. Oke anggotaku, di video ini Ketua akan membawa 4 pertandingan dari Liga UEFA Championship U21 ya anggotaku. Ya kan? Oke anggotaku, sebelum kita masuk ke prediksi pertama, kita review dulu ya kan. Bil-bil yang semalam ya anggotaku. Langsung saja kita lihat ya anggotaku. Ini bill over under konten YouTube kita ya anggotaku. Di sini kita kalah 1 ya anggotaku. Aduh, parah kali ya kan anggotaku. Ini aduh ya. Bisa full senyum semalam kita ini anggotaku kalau tembus ini ya kan anggotaku. Ini anggotaku. Di pertandingan Norrköping versus Lokoping anggotaku, di sini Ketua mengambil di bawah 3 ya anggotaku. Di sini skornya cuman berakhir dengan 0-0 ya anggotaku, nggak ada yang menang ya anggotaku. Di sini draw ya anggotaku. Tapi di over undernya kita menang ya anggotaku karena Ketua mengambil di under 3 ya anggotaku. Dan di pertandingan Rujung Gdes versus Bonjo Pojokran anggotaku, di sini Ketua mengambil di sini Ketua mengambil di atas ya anggotaku over 2/3/4. Di sini skor berakhir dengan 2-2. Di sini kita menang ya anggotaku. Ya kan? Di sini menang. Dan di pertandingan Samrock versus Derry City anggotaku, di sini Ketua mengambil di under 2/4 ya anggotaku, under 2/4 dan skor berakhir dengan 1-0 ya anggotaku atas kemenangan Samrock ya anggotaku. Di HDP-nya kita kalah di sini anggotaku. Tapi di over undernya kita tembus ya anggotaku. Ya kan, karena Ketua di sini ke anggotaku mengambil di under 2/4 ya anggotaku. Di sini kita patah ya anggotaku di pertandingan Dulak versus ST Patricks ya anggotaku. Karena di sini skor berakhir dengan 1-1 ya anggotaku. Entah kenapa ST Patricks ini semalam anggotaku, padahal pemain Dulak semalam anggotaku ada kena kartu merah 1 ya kan. Tetapi nggak ada gol ya kan. Ini mungkin jebakan, ini mungkin ada sangkut pautnya dengan si bandot itu lagi-lagi nih anggotaku. Kita dibikin L1 ya kan. Aduh, parah kali bandot ini anggotaku ya kan. Patah 1. Kalau enggak tadi bisa meledak kita ini ya anggotaku, meledak-meledup ya kan. Win L. Aduh, parah kali ya kan anggotaku. Aduh. Tapi nggak apa-apa lah ya kan anggotaku, karena di bill cadangan kita semalam anggotaku ada JP ya anggotaku, balik-balik modal ya kan. Ini anggotaku. Ini ya anggotaku ini bill tambahan kita ya anggotaku yang meledak-meledup ya kan. Draw 1 ya anggotaku, tapi draw 1 ya kan. Di pertandingan Borgrana versus Banefeld anggotaku, di sini Ketua mengambil di babak pertama ya anggotaku di atas 3/4 ya anggotaku. Di sini skor 1-0 ya anggotaku. Babak pertama ya anggotaku. Di sini kita menang separuh ya anggotaku. Dan di pertandingan Salvador versus Martique anggotaku, di sini Ketua mengambil di atas juga ya anggotaku. Babak pertama di over 3/4 ya anggotaku. Di sini kita menang ya anggotaku. Enak kali ya kan. Ini kita menang ya anggotaku. Dan di pertandingan ini apa ini namanya ini anggotaku, ini woman ya, Liga Islandia ya, entah nggak apa ini anggotaku. Di sini kita draw ya anggotaku. Ini kita draw. Dan di pertandingan Kalvik versus Didan Stol anggotaku, di sini Ketua mengambil di bawah 3 ya anggotaku. Di sini kita menang ya anggotaku. Enak kali lah ya kan. JP sikit-sikit lah ya kan. JP sikit-sikit lah ya kan anggotaku, yang penting profit ya kan. Enak kali lah ya kan anggotaku, ini cukup enak kali ya kan. Oke anggotaku, buat kalian semua yang ingin bergabung ke grup WhatsApp Ketua Parlay ya kan, langsung saja ya anggotaku gabung ke grup WhatsApp Ketua Parlay yang tertera di sepanjang video ataupun di kolom komentar juga ada ya anggotaku. Gratis ya anggotaku, tidak dipungut biaya apapun ya anggotaku. Biar kita bisa profit bareng semua ya anggotaku. Ketua cuman ingin membantu kalian bisa profit ya anggotaku. Kita ini
saling tolong menolong lah ya kan di grup ya anggotaku. Oke anggotaku, sesudah ini anggotaku meledak-meledup ya kan. Kalau tembus yang bil satu lagi itu tadi yang anggotaku ya kan, enak kali kita JP2 bil yang anggotaku full win satu draw ya kan. Ini entah kenapa itu bandot kurasa itu yang apa tadi kemarin udah pemain dula merah satu tetapi ST Patrix nggak bisa ngegolin ya anggotaku. Aduh, skor berakhir dengan 1-1 ya anggotaku. Di situ kita patahnya ya anggotaku karena ketua mengambil di over 2,5 ya anggotaku, tapi nggak apa-apa lah ya kan. Tetap semangat, jangan pernah putus asa ya anggotaku. Oke anggotaku, sudah kita mereview bil semuanya ya anggotaku. Tanpa banyak basa-basi lagi ya kan, langsung saja kita ke pertandingan yang pertama ya anggotaku. Tetapi jangan lupa anggotaku, sediakan dulu rokok sama kopinya ya kan, biar kita agak relax semuanya ya anggotaku. Biar kita konsentrasi ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke pertandingan yang pertama ya anggotaku. Ya kan, dari UEFA U21 Championship 2023 ya anggotaku, antara Georgia versus Belanda ya anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 3/4 dan 1, sedangkan di over undernya ada di 2/3 dan 2,5 ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Belanda anggotaku, di sini Belanda hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan dan mengalami seri 4 kali. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Georgia anggotaku, di sini Georgia berhasil memenangkan 3 kali pertandingan dan seri 2 kali ya anggotaku. Sedangkan di 2 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Georgia 1 kali, Belanda 1 kali. Dan laga terakhir antara kedua tim ini anggotaku tahun 2014 ya anggotaku, ini pun dimenangkan oleh Georgia ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke peringkat klasemen sementara. Di peringkat klasemen sementara anggotaku, di sini Georgia berada di peringkat 1 dengan meraih poin 4 poin, sedangkan Belanda di sini anggotaku berada di peringkat 3 dengan meraih poin 2 poin ya anggotaku. Ya kan, di pertandingan kali ini anggotaku, Belanda ini agak maksa nanti anggotaku agar dia bisa ke peringkat 1 ya anggotaku, menyelip Georgia ya anggotaku. Ya kan. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Belanda saja ya anggotaku, dengan mengepur 3/4 poin. Sedangkan di over undernya ketua sarankan untuk bermain di over 2,5. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 1-3 atas kemenangan Belanda yang anggotaku ya kan. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang kedua antara Portugal versus Belgia ya anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 1/4 dan 1,5, sedangkan di over undernya ada di 2/3 dan 2,5 ya anggotaku. Ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Portugal anggotaku, di sini Portugal berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Belgia anggotaku, di sini Belgia berhasil memenangkan 2 kali pertandingan dan 3 kali pertandingan berakhir dengan draw ya anggotaku. Sedangkan di 1 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh di pertandingan terakhirnya 2007 anggotaku, di sini draw ya anggotaku. Ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke peringkat klasemen sementara. Di peringkat klasemen sementara anggotaku, di sini Belgia berada di peringkat 2 dengan meraih poin 2 poin. Sedangkan Portugal di sini anggotaku berada di peringkat 4 ya anggotaku dengan meraih poin 1 poin ya anggotaku. Ya kan. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Belgia saja yang anggotaku dengan menahan 1,5 poin. Sedangkan di over undernya ketua sarankan untuk bermain di under 2/3/4. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 1-1 ataupun draw ya anggotaku ya kan. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang kedua.
Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang ketiga antara Romania versus Kroasia yang anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh Bandot anggotaku ada di seperempat dan leg-legan, sedangkan di over-undernya ada di 2,5 dan 2,3/4 yang anggotaku. Oke anggota, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Kroasia anggotaku, di sini Kroasia hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Romania anggotaku, di sini Romania hanya seri 2 kali dan mengalami 3 kali kekalahan. Sedangkan di 1 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Romania yang anggotaku. Skor berakhir dengan 4-1, itu pun tahun 2019 yang anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke peringkat klasemen sementara. Di peringkat klasemen sementara anggotaku, di sini Kroasia berada di peringkat 3 dengan meraih poin belum ada yang anggotaku. Sedangkan Romania juga sama yang anggotaku, dia di sini Romania berada di peringkat 4. Ini belum ada poin yang anggotaku dalam 2 laga terakhir kedua tim ini anggotaku. Di sini kedua tim ini kalah yang anggotaku. Ya kan? Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Kroasia saja yang anggotaku, dengan mengepur seperempat poin. Sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di under 2,3/4. Prediksi skor kedua di sini anggotaku akan berakhir dengan 0-2 atas kemenangan Kroasia ya anggotaku, ya kan? Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan yang terakhir antara Spanyol versus Ukraina ya anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh Bandot anggotaku ada di 3/4 dan 1, sedangkan di over-undernya ada di 2,3/4 dan 2,5 yang anggotaku, ya kan? Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Spanyol anggotaku, di sini Spanyol berhasil memenangkan 3 kali pertandingan dan seri 2 kali. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Ukraina anggotaku, di sini Ukraina berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, 1 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan di 3 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Spanyol 2 kali anggotaku dan 1 kali pertandingan berakhir dengan draw anggotaku. Dan di laga terakhir ini mereka berjumpa anggotaku, di sini tahun 2011 ya kan. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke peringkat klasemen sementara. Di peringkat klasemen sementara anggotaku, di sini Spanyol berada di peringkat 1 dengan meraih poin 6 poin. Ukraina juga sama yang anggotaku. Di sini Ukraina berada di peringkat 2 dengan meraih poin 6 poin yang anggotaku. Di sini kedua tim ini sama-sama meraih poin 6 poin yang anggotaku. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Ukraina saja yang anggotaku dengan menahan 1 poin. Sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di under 2,3/4. Prediksi skor ketua di sini anggotaku akan berakhir dengan 1-1. Di sini akan berakhir dengan draw yang anggotaku menurut ketua ya kan. Oke anggotaku, dari 4 pertandingan yang ketua prediksi, seandainya tidak ada yang cocok sama ketua, jangan dipaksakan ya anggotaku, utamakan prediksi sendiri ya kan anggotaku. Oke anggotaku, buat kalian semua yang ingin bergabung ke grup WhatsApp ketua Parlay, yang pengen tahu pertandingan-pertandingan lainnya ataupun sharing-sharing tentang seputaran pertandingan sepak bola ya kan, langsung saja join ke grup WhatsApp ketua Parlay yang tertera di sepanjang video ataupun di kolom komentar juga ada ya anggotaku, gratis, tidak dipungut biaya apapun ya anggotaku, ya kan. Oke anggotaku, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke anggotaku, sekian prediksi pada hari ini. Jangan lupa dukung terus channel YouTube ketua dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa anggotaku, bagikan ke teman-teman kalian semua supaya ketua semakin semangat membuat video-video tentang seputaran pertandingan sepak bola ya kan. Oke anggotaku, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ketua Parlay pamit mundur diri. Salam JP.